semua orang. Dikatakan jelas di dalam kitab suci, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Inilah yang salah satunya menjadi dasar bagi Konsili Vatikan kedua yang mengajarkan bahwa Allah memang menghendaki keselamatan semua orang, bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus, dibaptis, dan itu saja yang diselamatkan. Bukan seperti itu. Kitab suci dengan jelas menunjukkan hal ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam suratnya kepada Timotius, surat yang pertama, bab 2, ayat 3 dan 4, bahkan sampai 5 dan 6, Santo Paulus menulis, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jelaslah bahwa dasar-dasar Alkitabiah kita, menurut kitab suci kita, sabda Tuhan sendiri menyatakan keselamatan ditujukan untuk semua orang dan Allah berkenan menyelamatkan semua orang. Kitab suci sendiri mengatakannya. Jadi kalau selama ini ada orang-orang yang merasa diri paling benar lalu menganggap yang lain sesat, ini keprihatinan gereja Katolik yang sudah diajarkan sejak Konsili Vatikan yang kedua. Bahkan orang-orang tertentu menyerang Konsili Vatikan kedua yang dikatakan sebagai sesat dan menyesatkan. Tentu tuduhan itu tanpa dasar. Bagaimana 2000 lebih uskup-uskup sedunia yang berkumpul dalam Konsili Vatikan kedua pada masa itu dianggap sebagai sesat karena menghasilkan ajaran Konsili Vatikan yang kedua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekali lagi berdasarkan Injil hari ini, Allah justru mencari satu domba yang sesat. Karena itu, janganlah mudah menyesat-nyesatkan orang lain, mengatakan bahkan Konsili Vatikan kedua sesat. Semua itu merupakan bentuk-bentuk kesombongan dan ketidaktaatan kepada gereja yang mewartakan bahwa Allah adalah juru selamat untuk semua orang, semua manusia melalui Yesus Kristus putranya. Kitab suci mengajarkannya, Konsili Vatikan kedua menegaskan ajaran itu kepada kita yang selama ini bersikap eksklusif, tertutup, menganggap tidak ada keselamatan di tempat lain. Gereja membongkar kebekuan dan cara pandang yang eksklusif itu dengan cara pandang yang lebih inklusif seperti yang dikehendaki oleh Allah sendiri sebagaimana diwartakan dalam kitab suci. Maka sekali lagi, Konsili Vatikan kedua tidak ngawur, mohon maaf, kepada orang-orang tertentu yang bahkan mengatakan pada saya, kalau saya bergaul kemudian mengajarkan bahwa keselamatan untuk semua orang, dikatakan itu ajaran Konsili Vatikan kedua yang sesat, yang menyesatkan. Pandangan itu salah. Justru gereja menunggu panjenengan semua untuk bertobat dan memahami ajaran secara benar sebagaimana diajarkan juga dalam kitab suci sebagai sabda Tuhan yang menjadi dasar Konsili Vatikan kedua.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita bersuka cita karena Allah mencari satu domba yang sesat dan sukacitanya lebih besar dibandingkan dengan sukacita atas 99 domba yang tidak sesat itu. Semoga kita pun diberi rahmat untuk tetap terbuka, merangkul, bekerja sama dalam kerendahan hati dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat seluruh umat manusia kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Salam Pramuka. Moda